Sebelum saya memulai, saya meminta perhatian dulu, fokus dan konsentrasi. Karena apalah artinya saya menyampaikan ilmu kalau ternyata yang ada di pikiran kita semuanya penuh. Jadi saya minta untuk mengosongkan dulu gelasnya agar kita bisa memasukkan ilmu-ilmu baru yang semoga nanti bermanfaat untuk masa depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai, saya meminta perhatian dulu, fokus dan konsentrasi. Karena apalah artinya saya menyampaikan ilmu kalau ternyata yang ada di pikiran kita semuanya penuh. Jadi saya minta untuk mengosongkan dulu gelasnya agar kita bisa memasukkan ilmu-ilmu baru yang semoga nanti bermanfaat untuk masa depan kita. Yang kedua, apapun yang akan saya sampaikan itu tidak akan bermanfaat kalau mahasiswa sekalian tidak membuka diri untuk menerima kehadiran saya. Apakah kalian sudah menerima kehadiran saya? Alhamdulillah. Ya, jadi dibuka pikirannya, dibuka hatinya, dibuka semua potensinya agar hal-hal yang baik itu bisa terserap dalam diri kita. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, tema yang diberikan oleh panitia adalah peran ibu dalam menjaga pola pergaulan anak. Kalau berbicara tentang pola pergaulan, maka sebelum anak kita berinteraksi dengan lingkungan atau teman sebaya, yang pertama itu adalah interaksi anak di dalam keluarga. Jadi ibu adalah
madrasah bagi anak-anaknya, pendidik pertama dan utama. Saya teringat pesan Bu Eli Risman, betapa pentingnya pengasuhan di dalam keluarga. Kata Bu Eli Risman, psikolog ternama Indonesia, pengasuhan itu adalah membentuk kebiasaan dan mewariskan kenangan. Jadi kita ingin dikenang seperti apa oleh anak cucu kita, seperti itu pula lah kita tanamkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai yang paling berharga bagi seorang anak adalah pesan-pesan kebaikan yang diwariskan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil. Pengasuhan dimulai dari dalam kandungan. Bagaimana kita mengajak anak kita berkomunikasi. Seperti kata Bunda tadi, kita elus-elus perut kita sambil kita sampaikan bahwa anakku, hari ini sudah waktu sholat zuhur, Umi mau sholat dulu ya nak. Ya, jadi sudah ada interaksi. Ternyata ketika seorang ibu sedih dalam proses sedang mengandung, maka anak juga sedih di dalam kandungan. Saya sudah melihat videonya waktu kegiatan seminar di Hidayat. Jadi ketika ibunya lapar, bayi di dalam kandungan mengisap jarinya. Ketika ibunya sedih, bayi dalam kandungan juga ikut menangis. Alhamdulillah hari ini ada kaum laki-laki. Saya menitipkan pesan, besok-besok kalau istri sedang mengandung, jagalah perasaan istri, jagalah kebahagiaan istri, karena ternyata kebahagiaan itu diwariskan sejak seorang anak berada di dalam kandungan 50%. Jadi ketika anak kemudian lahir membawa ragam karakter, gerak, dan problematika yang bermacam-macam seperti yang Bunda katakan tadi, tahapan yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Ketika kita hamil, bagaimana perasaan kita? Ketika kita hamil, apakah kita bahagia atau banyak sedihnya? Banyak sekali dalam pendampingan kami sebagai konselor keluarga, ya, perempuan yang sedang hamil dan mengandung itu mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Mereka ditendang oleh suaminya, mereka diseret hingga keguguran dan sebagainya. Jadi bagaimana PR-nya untuk memutus rantai kekerasan ini? Nanti saya akan kembangkan tentang pola pergaulan anak. Ternyata kata kuncinya adalah pada kaum perempuan. Mari kita siapkan kaum perempuan kita untuk menjadi pendidik yang paling luar biasa untuk anak keturunannya. Dimulai dengan mengaktifkan fitrah kasih sayang. Karena seorang perempuan memiliki rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Kalau Rahman itu pengasih, kalau Rahim itu penyayang. Berarti di dalam diri kita sebagai perempuan ini sudah ada sifat kasih sayang yang sudah dititipkan Allah dalam proses penciptaan kita. Mengapa kemudian fitrah ini atau sifat kasih sayang ini tergerus dan akhirnya kita kehilangan fitrah kasih sayang? Karena ternyata anak-anak perempuan kita sejak kecil sudah mengalami luka dan trauma. Mereka terpapar kekerasan di dalam keluarga. Dan yang paling parahnya hari ini adalah kekerasan seksual yang meningkat begitu pesatnya. Indonesia menjadi negara yang sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Bisa kita bayangkan ketika seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual atau perkosaan dari pamannya sendiri, dari ayah tirinya, dari ayah kandungnya. Kira-kira bagaimana perempuan itu akan tumbuh mengangkat harga dirinya? Apakah dia bisa merasa berharga dengan keadaan seperti itu? Alhamdulillah di Kota Bau-Bau sudah ada lembaga yang melayani konsultasi, konseling, pemulihan bagi kaum perempuan. Walaupun tidak terbatas juga hanya perempuan, laki-laki juga diterima. Karena ternyata perempuan ini lebih kuat dari laki-laki, ya, secara psikis. Kenapa? Karena kita perempuan mengalami rasa sakitnya melahirkan yang tidak mungkin kaum laki-laki bisa rasakan. Laki-laki sakit sedikit mungkin dia akan bermanja pada ibunya atau pada istrinya. Kalau perempuan kadang sudah sakit masih bisa dia bangun untuk mengurus anaknya, masih bisa dia bangun untuk pergi menjual nasi keliling kampung. Kekuatan seorang perempuan. Tetapi jangan biarkan kekuatan ini kemudian tergerus oleh tadi luka dan trauma. Kita didik anak perempuan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang agar mereka siap menjadi ibu yang juga bisa mewariskan cinta dan kasih sayang itu. Saya dapati banyak sekali para pelaku kekerasan di dalam rumah tangga karena kami mendampingi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai di kantor polisi. Saya konseling 4 mata dengan para pelaku KDRT. Alhamdulillah saya tidak takut ya. Karena menurut saya semua manusia itu punya kebaikan dan punya kelemahan, punya sisi baik dan punya sisi buruk. Saya hadir untuk misi kebaikan. Maka kenapa harus takut dengan misalnya orang-orang yang harus
kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Apa fakta yang saya temukan? Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi adik-adikku semua dan bagi kami kaum ibu. Ternyata para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mereka adalah anak-anak kecil yang banyak mengalami luka dan trauma dari sosok ibu. Sejak masih bayi, mereka sudah dicubit, mereka sudah dipukul, mereka sudah diberikan cacian dan makian dari sosok seorang ibu yang kondisi batinnya lagi sedang tidak baik-baik saja, karena sang ibu misalnya sakit hati dengan suaminya, karena sang ibu misalnya lagi konflik dengan mertuanya. Jadi anak ini menjadi sasaran seorang ibu untuk melampiaskan emosi negatifnya. Jadi kalau dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, memang ibu itu harus mengatur dulu jeda, menjauh dulu dari sumber. Baru itu lakukan proses relaksasi, tarik nafas, hembuskan sambil istighfar. Karena kalau kita sedang marah, yang terpantik itu adalah otak reptil. Cara kerjanya otak reptil adalah seperti binatang. Makanya kadang kita baru sadar setelah anak kita mati, kita baru sadar, astagfirullah, saya sudah bunuh anakku. Banyak kejadian seperti itu karena otak reptil yang berfungsi. Mari kita kembali dukung dan support kaum ibu, kaum perempuan, agar mereka memiliki suasana batin yang siap untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Dari ketika kita memiliki ibu yang penuh kasih sayang, ya, sumber kesejukan, pelipur lara bagi segala prahara yang dialami oleh anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan terjaga dari pola pergaulan yang salah. Karena ada masalah dia langsung datang menemui kita. Mereka langsung menceritakan masalahnya. Yang terjadi hari ini adalah anak-anak kita yang kami dampingi di BAPAS, ya, Balai Pemasyarakatan, anak-anak yang akhirnya melakukan kriminalitas di usianya yang masih kecil. Mengapa seperti itu? Karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang, hak-hak dasar, kemudian relasi dengan orang tua tidak harmonis. Mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, kampus, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media massa, dan semuanya. Kita sama-sama bantu kembali pulihkan keluarga. Siap didik diri kita 25 tahun sebelum kita menjadi ayah dan ibu, untuk mendidik generasi agar Indonesia mendapatkan bonus demografi dan kita bisa menjadi pemimpin dunia di masa depan karena kita siap untuk menjadi ayah dan ibu yang terbaik di dalam keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.